Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Kembali kita beribadah secara online di hari Minggu tanggal 29 November 2020, di minggu akhir di bulan ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami, dan bahkan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan kami dengar di pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Kristus membuka dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 35. Matius 13 ayat 24 sampai 35. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, perumpamaan adalah penyampaian suatu pesan dengan menggunakan suatu kiasan simbolis atau perbandingan. Dan orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Demikian juga dengan Yesus.
Yesus menggunakan perumpamaan agar orang yang mendengar ajarannya diharapkan dapat atau mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Perumpamaan ini adalah suatu kisah di mana seorang penabur yang menabur gandum di ladangnya, tapi kemudian datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di ladangnya tersebut. Dan pada akhirnya di ladang itu tumbuh dua jenis tanaman, gandum dan lalang. Sang pemilik lahan tidak mencabut lalang tersebut ketika masih kecil, karena ada kemungkinan gandum yang masih kecil ikut tercabut. Tetapi ia membiarkan saja dan akan mencabutnya ketika sudah besar, di mana lalang tersebut akan dibuang dan dibakar dalam api. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan perumpamaan lalang di antara gandum, dan ia juga yang memberikan penjelasan atas perumpamaan tersebut. Dalam hal ini, Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan bahwa orang yang menabur benih baik adalah anak manusia. Sedangkan orang musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Benih gandum adalah anak-anak kerajaan, dan benih lalang adalah anak-anak si jahat. Dan ladang itu sendiri adalah gambaran dunia ini. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan siapa penuai itu? Malaikat. Lalu Tuhan Yesus juga menyampaikan tentang perumpamaan biji sesawi. Dikatakan di sini, biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Biji sesawi dikatakan paling kecil karena konteksnya pada saat itu ada di Timur Tengah. Besarnya hanya 1 mm, seukuran kepala jarum, pentul, dan beratnya 1/1000 gram. Tetapi jika benih ini tumbuh, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, maka ketinggiannya dapat mencapai 2-3 meter, melebihi tanaman sayuran lainnya, bahkan dapat menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang di atasnya. Lalu Yesus juga menyampaikan perumpamaan tentang ragi. Ragi adalah suatu yang sering dipakai oleh perempuan di Palestina untuk membuat roti. Demikian juga dengan perempuan dalam bacaan kita saat ini, di mana dikatakan bahwa ia memasukkan sedikit ragi ke dalam tepung terigu 3 sukat. Kalau kita lihat dari kamus Alkitab di belakang lembaran Alkitab kita, di situ dijelaskan 1 sukat yaitu 12 liter. Berarti 3 sukat sama dengan 36 liter. Sehingga adonan yang tersebut menjadi khamir, artinya mengembang seluruhnya. Dari perumpamaan lalang dan gandum, Yesus memberikan penjelasan bahwa untuk mencapai kerajaan surga diperlukan kewaspadaan dan senantiasa berjaga-jaga. Karena si jahat menabur benih lalang, dan dengan demikian secara aktif merusak benih yang baik yang ditaburkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hari ini kita masuk dalam masa Minggu Advent yang pertama. Kita semua mau mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan di dalamnya
ada perintah yang harus kita lakukan, yaitu apa? Berjaga-jaga. Tema pada pagi hari ini, Kristus akan datang kembali, berjaga-jagalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kedatangan Yesus kedua kali, Alkitab sudah memberikan penjelasan akan ada tanda-tandanya sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Antara lain, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, munculnya banyak Mesias palsu. Matius 24 ayat 4-5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ada deru perang. Bahkan akan ada kelaparan di seluruh dunia. Gempa bumi yang terjadi di berbagai tempat. Bahkan anak-anak Tuhan dibenci karena nama Yesus. Banyak orang akan murtad. Banyak nabi palsu muncul dan menyesatkan banyak orang. Bertambahnya kedurhakaan di muka bumi. Kasih menjadi dingin. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita ingin Yesus datang yang kedua kali itu dengan segera, maka Injil Kerajaan Allah harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Melihat dari tanda-tanda yang sudah tertulis tentang kedatangan Yesus kedua kali, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Pertanyaannya untuk kita semua, mengapa kita harus berjaga-jaga? Ternyata berjaga-jaga ini adalah suatu perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, berkali-kali Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita selaku murid-muridnya agar berhati-hati dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Jika kita senantiasa berhati-hati dan berjaga-jaga, kita tidak akan terkejut ketika mendapati hal-hal buruk yang terjadi di depan, karena kita sudah siap. Yang pertama, mengapa kita berjaga-jaga? Ini adalah suatu perintah Tuhan untuk kita berjaga-jaga. Yang kedua, mengapa kita berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan waktu, kapan saat, di mana akan datang Yesus Kristus yang sudah diberitakan di dalam Alkitab. Matius 24 ayat 42 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mengapa kita berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Lalu, mengapa kita berjaga-jaga? Karena kita ini adalah target dari musuh kita, yaitu siapa? Iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau kita lihat dari Matius 13 ayat 25 yang telah kita baca dalam pembacaan kita pagi hari ini,
Dikatakan di situ, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Iblis tidak suka atau iblis benci bila banyak orang yang mengikut atau percaya kepada Yesus Kristus. Maka ia akan menaburkan benih lalang, benih yang meracuni, benih yang menghambat pertumbuhan, benih yang merusak, benih yang menghimpit, bahkan benih yang akan menyedot sari-sari makanan dari gandum itu. Iblis selalu berusaha mencari celah untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Entah itu dari perkataan, entah itu perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Kristus, kenali di mana kelemahan kita, sehingga iblis tidak masuk di dalam celah itu untuk menjatuhkan kita di dalam dosa. Tentunya Bapak Ibu yang dikasih Kristus, ketika kita diajak, diberi perintah untuk berjaga-jaga, maka pertanyaannya adalah, berjaga-jaga terhadap apa? Hal yang harus kita jaga terhadap ajaran atau perintah Tuhan Yesus Kristus adalah apa? Kita harus berjaga-jaga terhadap ajaran sesat. Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30 dituliskan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Alkitab mencatat berulang-ulang kali tentang adanya penyesatan di dunia ini, Bapak Ibu. Bahkan menjelaskan bahwa para penyesat itu akan datang bagaikan serigala berbulu domba, dan banyak yang akan tersesat oleh karena mereka. Bahkan kita akan berjaga-jaga terhadap apa? Nabi palsu dan juga Mesias palsu. Matius 13 ayat 26 dan 30. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, salah satu sifat dari lalang adalah mengecoh dan menyesatkan. Lantaran bentuk yang identik, tidak sedikit orang yang terkecoh dengan lalang yang mirip dengan gandum, karena memandang sesuatu hanya dari tampak secara fisik. Bisa jadi Bapak Ibu yang dikasih Kristus, banyak orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan bisa sempat berkhotbah di mimbar, aktif dalam segala hal-hal pelayanan. Orang tersebut bisa jadi adalah lalang. Karena apa? Mungkin dia membungkus lalang itu dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan rohani, sehingga mudah terkecoh orang-orang yang melihat secara lahiriahnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Kristus, ketika kita melihat atau kita mengetahui orang-orang seperti ini, hendaknya kita berjaga-jaga dan berdoa untuk mereka.
Apa yang dilakukan dalam berjaga-jaga? Kelak kedatangan Kristus yang kedua kali. Miliki iman yang teguh. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman hingga akhir hidup kita, sehingga kita tetap dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sukacita, bukan dengan rasa takut dan duka cita, karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu apa yang kita lakukan? Berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seharusnya kita lakukan adalah senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Ini merupakan sikap kita bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Hiduplah berjaga-jaga dan berdoa agar saat kedatangan Kristus, hidup kita didapati kudus dan berkenan. Dalam menanti kedatangan Kristus kembali ke dunia ini yang kedua kali, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, selain kita berjaga-jaga, yang harus kita lakukan adalah bertumbuh dalam firman Tuhan. Matius 13 ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Benih firman Tuhan yang baik. Iman kita bertumbuh di kehidupan sehari-hari dengan apa? Membaca firman Tuhan, supaya ada sari makanan rohani yang menyirami dan menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Kristus, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan, sehingga apa? Kita dapat bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah ditebus selain berjaga-jaga adalah beritakan Injil. Beritakan Injil. Jikalau kita rindu mengundang Yesus cepat datang ke dunia ini yang kedua kali, beritakan Injil. Beritakan Injil. Sehingga apa? Seluruh dunia bisa mendengar akan kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Yang selanjutnya adalah mari kita menjadi garam dan terang. Yesus menceritakan perumpamaan juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, ragi mampu menyerap ke dalam tepung yang diolah untuk dijadikan roti, dan roti tersebut menjadi kamir yang artinya menimbulkan rasa bagi orang yang menikmatinya. Demikian dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Kristus. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, selain tugas kita berjaga-jaga, mari kita menjadi garam dan terang dunia. Biji sesawi yang tumbuh, di situ banyak burung-burung yang bersarang, menikmati dahan-dahan yang ada dan bersarang di dalamnya, sehingga apa? Burung-burung tersebut bisa mendapatkan hasil
dari benih biji sesawi itu. Bahkan ragi yang diaduk menjadi adonan roti bisa dinikmati bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Mereka bisa menikmati roti itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Kristus, kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, baik dari perkataan, tingkah laku kita, sikap kita, sehingga orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus Kristus bisa melihat kita. Dari buahnya lah kamu bisa melihat siapa orang yang sudah ditebus itu, yaitu orang-orang yang menghasilkan buah roh di dalamnya. Dalam hidup ini kita harus senantiasa Bapak Ibu untuk berjaga-jaga. Ini juga merupakan perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk kita. Karena iblis tidak pernah tinggal diam untuk menggoda kita supaya jatuh dalam dosa. Mari waspadalah dan berjaga-jagalah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan dan kami dengar di pagi hari ini. Tuhan tolong kami Bapa di surga, untuk kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan, mau bertumbuh di dalamnya akan pengenalan akan firman Tuhan, dan berjaga-jaga untuk kami memawas diri untuk tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, untuk persiapan minggu pada tanggal 6 Desember 2020. Tuhan tolong ya Bapa di surga, segala persiapan untuk perjamuan kudus. Tuhan tolong ya Bapa, orang-orang yang mengambil pelayanan ini, Tuhan memberkati mereka, mempersiapkan hati pikiran mereka. Bahkan roti dan anggur yang akan dipersiapkan, Tuhan tolong juga kuduskan itu ya Bapa, sehingga perjamuan kudus ini berjalan dengan baik. Bagi jemaat-Mu ya Bapa, juga Tuhan persiapkan mereka, hati pikiran mereka juga Tuhan persiapkan untuk menerima roti dan anggur menjadi lambang tubuh dan darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Tuhan di Gereja Kristus Taruna maupun di Taman Semanan. Tuhan lindungi mereka ya Bapa di masa-masa pandemi ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka ya Bapa kesabaran di dalam melewati masa-masa ini. Tuhan tolong ya Bapa dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati mereka juga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Bapa di surga, terpujilah Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang kasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai keluar masuk kita, dijaga dan dilindungi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.